Teman-teman sekalian yang ada di Storehouse, apa kabar? Luar biasa. Amin, saudara ya. Puji nama Tuhan, senang sekali untuk bisa kembali ke tempat ini, saudara ya. Dan juga tentunya tidak lupa menyapa saudara yang ada di luar sana, yang menyaksikan kebaktian ini dan mengikuti secara online di Facebook Anugerah Ministries, atau melalui recording tunda yang ada di YouTube Anugerah Ministries. Kami percaya dimanapun saudara berada, saudara, Tuhan tetap bersama dengan Anda dan firman ini akan berlaku buat siapapun Anda. Nah saudara, minggu yang lalu saya tidak ada di tempat tentunya seperti yang saudara tahu. Saya baru saja pergi untuk melakukan perjalanan misi bersama dengan Pak Michael dan juga bersama dengan saudara Hayes, saudara ya. Kami pergi ke bagian utara Indonesia, saudara ya, di suatu kota yang namanya Tahuna. Ada yang pernah tahu nggak Tahuna? Ya, beberapa daripada saudara mungkin sudah pernah mendengar atau Bu Debi minggu lalu menceritakan kalau saya pergi ke suatu tempat namanya Tahuna ya. Tahuna itu ada di bagian selatan Filipina, saudara ya. Kalau saya hitung dari Google Maps, dari Tahuna menuju ke Filipina bagian selatan itu jaraknya cuma 275 km ya. Kalau berenang tentunya sangat jauh sekali, tetapi kalau naik pesawat terbang itu kemungkinan nggak sampai ya, kalau pesawat terbang itu yang kecil kira-kira speednya 400 sampai 500 km per jam, berarti cuma 30 menit saudara. Think about it, imagine this ya. Kita percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan yang dilakukan saudara ya, dan ada banyak gereja-gereja di pedalaman atau di pesisir, di pelosok-pelosok, di pulau-pulau kecil masih menunggu uluran tangan ya. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, topik khotbah pada malam hari ini dengan judul yaitu Ini Aku Utus Aku. Nah, kita mari lihat kebenaran firman Tuhan, saudara, yang akan kita lihat dan kita baca bersama-sama satu ayat saja dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 ya. Dengan suara yang nyaring, saudara, kita baca tanpa terburu-buru, yang siap katakan amin. 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ada amin saudara ya, puji Tuhan. Berapa banyak di antara saudara dan saya yang punya keberanian untuk berkata ini kepada Tuhan. Pada waktu ada tantangan daripada Tuhan saudara, ada tantangan daripada surga yang mengatakan kepada kita, siapa yang dapat aku utus? Nah biasanya saudara sekalian pada waktu kita mengharapkan diri kita dipakai oleh Tuhan, kita pengen banget kan, betul nggak? Saya mau tanya berapa banyak di antara saudara yang pengen sekali dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan namanya. Boleh lihat tangannya saudara ya? Puji Tuhan, pasti semua ingin ya. Nah Anda di luar sana, Anda boleh ketik saudara ya, jempol dan katakan saya juga ingin diutus ya. Nah saudara, tetapi pada waktu hari pengutusan itu tiba, seringkali tidak banyak daripada kita yang kemudian available atau bersedia. Nah topik di Anugerah Church pada bulan ini lagi belajar tentang serial baru dengan nama yaitu Nilai Kehidupan. Betul nggak ya? Salah satu nilai yang kami lagi ajarkan adalah available atau tersedia. Nah saudara, sebagai lembaga misi, karena Anugerah Ministries adalah suatu lembaga misi, dan pada waktu saya memimpin lembaga ini saudara ya, sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, saudara, ternyata saya menemukan tidak mudah sekali untuk mencari orang-orang yang bersedia untuk diutus dalam jangka waktu yang cukup lama. Betul nggak? Ya, kalau saudara tidak percaya, bahkan saya tidak mencacatin lembaga apapun juga. Bahkan rupanya hanya sedikit saja daripada murid-murid yang lulusan sekolah teologi, saudara, STT, itu bersedia untuk diutus ke pedalaman atau ke desa-desa. Karena apa saudara? Sangat disayangkan sekali karena banyak daripada kita, termasuk saya rupanya, kita lebih memilih untuk diutus di kota. Betul enggak? Ya, karena di kota, nah di sini ada enggak anak-anak sekolah Alkitab? Bersedia enggak diutus ke pedalaman? Nah ya kan, saudara ya, waduh, sayang sekali dengan berani dia berkata enggak, saudara ya. Jadi ini satu cerminan sekali bagaimana institusi sekolah Alkitab. Jadi bagi Anda dekan daripada sekolah Alkitab yang pas kebetulan mendengarkan firman Tuhan ini, saya merasa terhormat sekali. Tetapi ada suatu PR daripada Anda, bahwa Anda harus berusaha untuk berdoa, memastikan kembali bahwa murid-murid itu bersedia untuk memenuhi amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Betul nggak? Karena Tuhan Yesus pada waktu memberikan amanat agung, dia nggak berkata pergilah kamu ke Jakarta, Singapura, Los Angeles, Sydney, dan Melbourne. Tetapi Tuhan Yesus berkata pergilah kamu ke segala penjuru bumi. Betul nggak saudara ya? Nah pada waktu diutus ke segala penjuru bumi, lagi-lagi saya menemukan tidak banyak daripada orang-orang ini yang bersedia untuk meninggalkan zona nyaman yang ada di kota besar.
Memang tidak bisa dipungkiri saudara ya, saya sendiri melihat bahwa diutus untuk ke pedalaman itu tidak mudah banget. Nah ada satu foto yang saya mau tunjukkan kepada saudara, saudara ini pengalaman pribadi walaupun saya tidak tinggal di pedalaman. Dan saya salut sekali kepada salah satu dua orang daripada tim kita yang pasti nantinya juga menyaksikan siaran ini yaitu Selamat Sihombing bersama dengan Darman saudara ya. Kita tepuk tangan dulu dong untuk orang-orang utusan daripada Anugerah Ministries dan Anugerah Church. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Dan juga untuk guru-guru yang tinggal di Pondok Kasih Anugerah yang ada di atas gunung di Uetuwu saudara ya. Dan juga yang tinggal di rumah belajar Anugerah di Batu Rube. Kemuliaan bagi Tuhan, ini kudos sekali buat Anda, wah luar biasa sekali. Kita lihat satu foto yang satu ini saudara. Nah saudara foto ini saya ambil 3 tahun yang lalu, seperti tadi saya katakan saya memang tidak tinggal di pedalaman ya. Nah keren gak saudara ya, kalau pergi ke misi itu keren banget saudara ya. Nah saudara waktu itu kami lagi mau membuat solar panel di Uetuwu saudara. Dan Uetuwu pada waktu itu tempat yang gelap dan tidak ada listriknya tentunya sampai dengan hari ini. Dan sudah 3 tahun sekarang akinya rusak. Sebentar lagi kita harus beliin aki baru supaya di sana murid-murid pada waktu malam datang masuk Darman ada lampunya, saudara ya. Kalau enggak mereka pakai lilin. Ini yang terjadi ya. Nah, coba klik satu saudara. Project ini bernama Let There Be Light. Jadi kalau Anda yang belum pernah lihat kan, di sini belum pernah lihat semua kan? Nah, ada QR-nya bisa di-scan nih. Ini ada video klipnya keren banget, saudara. Nanti untuk lihat betapa susahnya perjalanan ke Uetuwu karena untuk menuju ke tempat ini yang namanya Batu Rube, itu kita harus terbang dari Jakarta menuju ke kota yang namanya Luwuk. Dari Luwuk naik mobil sekitar 6 jam, saudara, dan kemudian dari sini naik motor itu uphill sekitar 5-7 jam. Dan tidak ada jalan yang mulus, saudara, tetapi jalan berlumpur. So, ini yang terjadi. Ini medan-medan yang dimana tidak sedikit orang-orang yang bersedia, saudara, untuk diutus. Tetapi saya percaya kalau Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ada yang mau jawab enggak? Kok diam? Ini aku, utuslah aku. Ada amin. Ada yang berani enggak berkata? Bersama dengan saya, 2, 3. Ini aku, utuslah dia. Betul enggak? Bukankah ini yang sering kali terjadi saudara? Ini aku Tuhan, utuslah dia. Betul enggak ya? Gampang sekali kita nuding orang. Saudara, tetapi hari ini kita mau belajar sesuatu. Siapa mau belajar sesuatu? Supaya menjadikan diri kita available pada waktu Tuhan memberikan satu tantangan buat kehidupan kita. Karena apa saudara? Think about this. Pikirkan ya, sebelum saya masuk firman Tuhan lebih dalam lagi. Pikirkan, Tuhan Yesus itu pada waktu sebelum dia turun ke muka bumi kira-kira nyaman enggak? Sebelum turun ke muka bumi, nyaman enggak? Nyaman banget. Saudara pernah masuk hotel bintang 5? Pernah ya? Ada hotel bintang 6 loh, ya. Saya cuma lihat dari luar kalau bintang 6. Kalau bintang 7 tahu enggak? Enggak, kalau bintang 7 itu begitu nginep kepalanya puyeng saudara, karena mahal gitu. Ada hotel bintang 7, tapi ada hotel 1000 bintang. Nah itu yang di langit saudara. Nah Tuhan Yesus kalau ada pada waktu dia ada di surga sebelum turun ke muka bumi, dia itu dalam kondisi yang sangat nyaman dan bebas kuman, betul enggak? Saudara bisa bayangkan pada waktu tangan kiri, tangan kanan gak masalah, karena bebas kuman ya. Nah tetapi saudara bisa bayangkan pada waktu Tuhan Yesus itu mau turun ke muka bumi, betapa tidak nyamannya dia untuk menanggalkan keilahannya. Itu yang dikatakan oleh kitab Filipi, oleh firman Tuhan bahkan. Tidak nyaman saudara, tetapi dia tidak mengindahkan keilahannya itu, bahkan dia mengambil rupa manusia, seorang hamba, dan kemudian bahkan dia disesah. Dia disakiti, betul enggak? Tujuannya cuma satu, supaya dosa saudara dan saya diampuni. Itulah karena itu saudara firman Tuhan berkata kepada kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, oleh iman akan Tuhan Yesus Kristus. Betul? Nah saudara bayangkan kalau saudara di rumah punya, entah itu pegawai, entah itu punya pembantu rumah tangga atau driver yang paling akrab dengan saudara sekalipun. Bisa bayangin enggak? Ya, pretend saudara orang kaya. Ya bisa bayangin gak? Pretend itu berpura-pura. Coba pikirkan, katakan gua konglomerat nih. Mau gak? Loh kok diem sih? Halo? Udah mikir belum? Mikir aja gak berani saudara. Coba mikir, gua konglomerat nih. Gitu. Hari ini gua konglomerat. Berani gak? Halo yang di luar sana berani gak? Bilang, saya konglomerat gitu.
Ya, pada waktu kamu berani mengucapkan itu, mulai berpikir sebagai seorang konglomerat, bukan kolong merata, bukan ya, konglomerat. Nah saudara, pasti kalau saudara konglomerat, pasti banyak asisten-asisten rumah tangganya. Betul. Cari yang paling akrab dengan saudara. Misal saudara punya 20 di dalam rumahmu, saudara ya. Karena ada kamar saudara mungkin ada 30, dan ada beberapa kamar mungkin isinya cuma untuk anjing-anjing kesayangan saudara. Bisa loh, ada beberapa anjing kalau diimpor ke Indonesia harus tinggal di kamar yang ber-AC. Kalau enggak dia mati. Saudara ya. Bisa bayangin enggak? Bisa bayangin? Ya. Nah, kemudian saudara berkata kepada asisten itu dan berkata, karena gua sayang sama kamu, bukan cuman gua naikin kamu gaji 10 kali lipat, tetapi kita tukar posisi, 1 tahun saya akan tinggal di desa kamu, dan kamu ambil posisi saya. Bisa bayangin nggak? Apakah saudara akan berlaku seperti itu? Dan saudara berkata, waktu saya di desa kamu, saya tidak akan membawa apapun yang saya punya, kecuali saya akan pakai pakaian kamu di sana, dan saya akan hidup kamu di sana. Bisa ngebayangin nggak? Kira-kira menurut saudara konglomerat itu akan sengsara nggak dalam tanda kutip? Sengsara banget. Nah itulah gambaran daripada Tuhan Yesus turun dari surga, ada di muka bumi selama 30 tahun. Bisa nangkep? Betul, bisa nangkep ya saudara ya. Nah makanya pada waktu diutus gak mudah, kita lebih berpikir akan diri kita berpikir tentang apa yang akan dapat kita dapatkan. Karena kadang-kadang pada waktu orang mau diutus, orangnya bisa bertanya kepada saya, nanti di sana gaji saya berapa? Ada hitung-hitungannya saudara. Nah ini yang cukup apa ya, mengenaskan, karena kalau if the price is not right, berarti mereka nggak bersedia untuk pergi. Nah sekali lagi, ini kita sebagai anak-anak Tuhan, siapa anak Tuhan di sini, boleh lihat tangannya? Anak Tuhan, amin. Ya puji Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saya percaya tidak seharusnya kita hitung-hitungan dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan buat kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi pada saat yang bersamaan, saya tahu bahwa yang namanya kehidupan harus dicukupin. Saudara ya. Nah makanya saudara, kami membuat lembaga ini yang bernama Anugerah Ministries supaya kita bisa mengalami saudara pembagian secara merata, apa yang harus dilakukan saudara, supaya semuanya jelas. Nanti saudara lihat deh, ini QR-nya diambil, saudara di scan, saudara lihat videonya keren banget. Nah sekarang ada pertanyaan dari saya, pertanyaan ini saudara. Sekarang kita masuk ke topik lebih dalam. Coba diklik. Mengapa Tuhan mencari orang yang available diutus? Coba pikirkan itu. Apakah Tuhan tidak maha bisa sehingga dia memerlukan orang yang namanya Bene atau Yolanda atau sebentar, Gaby supaya nggak salah saudara ya, atau Andrew atau Daniel atau Michael saudara, atau Slamet? Apakah Tuhan tidak maha bisa sehingga dia harus mencari orang-orang yang available untuk diutus? Saya mau saudara berpikir ini supaya kita mengerti kenapa pada waktu pengutusan itu akan datang pada kehidupan kita, kita akan sadar bahwa itu sebenarnya adalah suatu golden opportunity. Halo, nangkep gak semuanya? Termasuk anak-anak mahasiswa, saya mau saudara untuk mulai berpikir dengan jernih di sini. Pada waktu kamu sekolah, dengan cara apapun juga, pada waktu apapun kamu disekolahkan oleh orang tuamu atau oleh sebuah lembaga, itu bukan suatu masalah sekarang ini, tetapi kamu disekolahkan tujuannya supaya kamu menjadi seorang yang berkualitas yang akan diutus oleh Tuhan. Waktu saya dan Pastor Debbie memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, kami waktu itu masih cukup relatif muda, berusia 31 tahun, dan kami waktu itu tidak terlalu lama baru lulus kuliah dari luar negeri. Dan pada waktu kami memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, ada orang yang bertanya dengan kami, kamu yakin mau melayani Tuhan sepenuh waktu? Kamu yakin bahwa kamu bisa menghadapi masa-masa keuangan yang tidak mudah? Kenapa enggak nanti nunggu pada waktu kamu pensiun, pada waktu kamu sudah umur 50 sekian, atau kamu menunggu usia 65 sekian, pada waktu kondisi keuangan kamu sudah jauh lebih baik, dan kamu sudah pensiun, baru kamu memberikan hidup kamu untuk melayani Tuhan. Pernah dengar kayak gini enggak? Siapa yang pernah?
Ya. Dan ini pandangan umum daripada masyarakat, atau mereka juga berkata, kenapa harus dua-dua? Karena kami sejak kami pacaran, kami sudah sepakat apapun yang kami lakukan akan kami lakukan bersama-sama berdua-berdua. Sehingga pada waktu kami akhirnya menerima panggilan sepenuh waktu, kami pun menjalaninya bersama-sama. Tidak satu orang bekerja dulu. Saudara, saya tidak bisa membandingkan itu saya dengan orang lain. Bukan berarti kami lebih baik daripada misalnya pasangan suami istri yang misalnya yang suami jadi hamba Tuhan, yang istri jadi pengusaha. Enggak, saudara. Ini bukan membandingkan siapa yang lebih baik daripada siapa. Tetapi karena ini adalah journey kami, ini adalah perjalanan yang Tuhan kami percaya, yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Sampai sekarang mengerti ya? Bukan untuk membandingkan siapa lebih baik. Tetapi keputusan yang kami buat, kami katakan seperti ini. Tuhan pantas untuk mendapatkan lulusan luar negeri yang terbaik. Di usia masih sangat muda. Itu keluar dari ucapan mulut kami dan dari hati kami. Terlalu banyak saudara orang-orang yang sudah pensiun baru memberikan hidupnya bagi Tuhan. Terlalu banyak bagi orang-orang yang sudah hampir sekarat di atas ranjang dan berkata, Tuhan, saya memberikan nazar saya, kalau saya bisa berdiri lagi, saya akan bernyanyi lagi buat Tuhan tanpa bayaran. Saya akan bersedia untuk diutus kemanapun kau pergi, atau masuk dalam panggilan pelayanan full time, kalau saya bisa disembuhkan. Betul enggak? Halo? Ada amin, saudara? Nah, saya berharap dari tempat ini akan ada penginjil-penginjil muda yang akan diutus. Saya berharap dari tempat ini akan ada orang-orang yang berani untuk meninggalkan kenyamanan di sebuah kota besar, untuk bersedia diutus masuk ke pedalaman, dan belum tentu saudara harus di sana seumur hidup. Belum tentu saudara, tetapi di dalam kehidupan kita ada musimnya. Sekali lagi pertanyaannya yang sangat penting, mengapa Tuhan mencari orang yang available diutus? Yang pertama, mau belajar nggak? Yang pertama, miliki pengertian dan pandangan Tuhan tidak perlu kita, kita yang perlu Tuhan. Betul? Ini penting sekali supaya kita nggak berkatakan Tuhan yang perlu saya. Tuhan nggak perlu saudara, kita yang perlu Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa orang-orang di ladang misi memerlukan kita, saudara. Memang benar, memang secara fakta, by fact mereka memerlukan kita, memerlukan uluran tangan kita. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak perlu kita, kita yang perlu Tuhan. Ada begitu banyak persepsi-persepsi yang sangat keliru, yang berkata nanti deh. Emang siapa lu saudara yang berkata nanti deh? Emang siapa lu yang berkata tunggu sampai saya umur 50 atau 55 tahun? Are you sure kamu akan hidup selama itu? Bagaimana dengan beberapa orang yang mati di dalam ladang misi sewaktu mereka berusia 20-an? Apa bedanya yang membuat saudara merasa saudara lebih baik daripada orang-orang itu? Tuhan tidak pernah perlu kita, tetapi kita yang perlu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berbicara masalah being available, ini bukan cuma pergi ke ladang misi. Saya lompat dikit ya, gak usah dikeluarkan slide-nya. Tetapi bicara juga tentang talenta, para pemain musik di sini ada orang-orang main musik yang hebat. Ada berapa banyak orang-orang yang pada waktu main musik harus bertanya dulu, kalau PK-nya nggak cocok, saya nggak mau main. Kalau PK-nya di sana lebih besar, saya akan kontrak di sana. Betul nggak? Atau pada waktu saya mau melayani Tuhan di bidang-bidang saya, tunggu kalau saya ada kesempatan. Kalau atau saya bisa, kalau enggak bisa. Gue sibuk. Betul nggak? Tuhan tidak pernah perlu kita, kita yang perlu Tuhan. Ada amin? Coba lihat teman kiri kanan saudara, katakan, bro, sis, Tuhan nggak perlu kita loh. Kita yang perlu Tuhan, bro. Betul nggak? Ada amin nggak? Yang di luar sana silakan katakan, tepuk dada saudara sendiri, silakan ketik, aku yang perlu Tuhan, Tuhan nggak perlu saya. Amin saudara? Yang percaya katakan amin. Yang percaya bahwa Tuhan tidak perlu kita, tapi kita yang perlu Tuhan, katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Hai orang-orang yang bersedia untuk available bagi Tuhan. Nomor 2. Kalau Tuhan gak perlu kita, maka Tuhan sebenarnya bisa pakai siapa dan apa saja untuk melakukan kehendaknya. Betul gak? Tuhan Yesus pada waktu seminggu sebelum dia akan disalibkan, dia disambut, Hosana, Hosana, betul gak? Bagi raja di atas segala raja, raja kemuliaan.
Kemudian saudara ahli-ahli Farisi dan orang-orang Taurat dan orang-orang Farisi berkata, suruh mereka diam. Tuhan Yesus berkata, kalau mereka diam, siapa yang akan memuji Tuhan? Batu bebatuan akan memuji Tuhan. Ini mungkin memang dianggap sebagai satu kata-kata frase saja. Tetapi saya percaya kalau Tuhan menghendaki, Tuhan dapat memberikan kehidupan kepada benda mati berupa batu. Dan mulai memuji dan mengangkat tangannya bagi Tuhan. Betul nggak? Ada amin saudara? Percaya ini saudara bahwa Tuhan kita serba bisa dan maha dahsyat. Ada amin saudara? Tuhan bisa pakai siapa saja. Apakah saudara hari ini engkau adalah seorang CEO sebuah perusahaan? Atau saudara adalah seorang office boy dari sebuah kantor? Atau saudara misalnya belum dapat pekerjaan sekalipun, fresh graduate, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, siapapun juga. Atau bahkan saudara mungkin punya talenta-talenta yang khusus, yang unik. Tuhan bisa pakai siapa saja, apa saja, di mana saja untuk melakukan kehendak-Nya. Amin saudara. Beberapa teman yang saya punya dan bukan di Jakarta, biasanya ada yang ibu-ibu yang punya talenta masak. Kadang-kadang kalau saudara mereka pergi ke misi, yang mereka lakukan cuma masak. Mungkin ya di sini ada beberapa ibu-ibu yang pintar masak nih. Suatu kali saudara kita bisa pergi misi dan mereka akan masak. Betul nggak ya? Itu being available. Betul ya? Dan bahkan saudara ada orang-orang yang ditantang nih saudara. Berikan hidupmu selama 1 tahun di masa muda kamu untuk melayani Tuhan. Karena semakin tua kamu, semakin susah untuk kamu berani mengambil resiko. Betul nggak? Ada yang belum menikah di sini? Banyak ya. Nah ini bukan masalah perjodohan, tenang aja. Tetapi saudara bayangkan kalau saudara sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak. Untuk berani meninggalkan rumah selama 1 minggu aja itu sudah berat banget loh. Tetapi kalau saudara masih berumur 25-an, 27, 30-an, 33, 35, 37 dan belum laku misalnya. Ampun Tuhan. Akan lebih mudah masihan untuk meninggalkan rumah atau cuti kerja setahun. Atau 1 tahun setengah. Saudara bisa bayangkan nih, betapa susahnya itu. Dan kemudian memberikan hidup bagi orang lain, bagi Tuhan. Dan setelah itu baru kembali ke labor force. Ke tempat kerja saudara. Dan di sana saudara akan mendapatkan satu pengalaman yang sangat mahal berharga. Tidak mungkin saudara bisa dapatin dari S1, S2, S3, ataupun tempat kerja manapun juga. Saya yakin itu, saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Wah lemes nih, kalau sudah diutus tepuk tangannya 5 watt saudara. Ayo dong, siapa yang available bagi kerajaan surga? Yang nonton katakan amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah yang ketiga, ini yang saya temukan. Karena sayang sama kita, maka Tuhan ingin libatkan kita dalam pekerjaannya. Ini loh saudara, ini yang one of the ultimate reasons. Saya punya anak, dan saya selalu ingin berbagi pengalaman yang mengasyikkan dengan anak saya. Saya memang bisa pergi dengan istri saya, pergi ke tempat-tempat yang mengasyikkan. Tetapi sebagai orang tua, kadang-kadang kami di dalam hati kecil kami berkata, I wish anak-anak kami ada di sini untuk bisa melihat, menikmati, mengalami apa yang kami alami saat itu. Dan kalau ada kesempatan pada waktu kami bawa anak kami, di sana kami lagi berbagi cinta kasih kepada mereka. Kalau Tuhan mencari orang-orang yang bisa diutus dan saudara bersedia untuk menjadi available, untuk diutus di dalam hal apapun juga. Sebenarnya saudara sedang merasakan kasih sayang Tuhan. Tuhan lagi berbagi kasih kepada saudara yang percaya katakan amin. Sukar untuk dimengerti ini saudara. Kenapa Tuhan mau berbagi kasih? Is it true? Benar gak nih? Benar saudara, saya yakin ini. Saya gak ragu-ragu dalam berkata ini. Karena saya adalah orang tua, saya punya anak. Dan saya tahu, mengerti sedikit sekali bagaimana perasaan Bapa di surga pada waktu dia melihat kita. Yang percaya katakan amin. Nomor 4, ini penting. Penting banget. Latihan untuk memerintah dalam kekekalan. Tahu gak saudara? Saya pernah khotbahkan dalam time series. Dalam eternity itu bayangkan kalau panjangnya berapa masih ingat?
Minimal kalau sepanjang 13,4 miliar, ini menurut Profesor James yang memberitahukan saya, once he told me that eternity will be about 13.4 billion years. Is that true, Professor James? Kalau misalnya kekekalan itu panjangnya 13,4 miliar dan saudara berkata hidup selama 70 tahun itu lama, saudara bisa bayangkan bahwa nantinya apakah kita cuma duduk di surga, main kecapi, menyanyi buat Tuhan? Enggak bro, itu membosankan banget. Tuhan lagi mau share berbagi kemuliaan di dalam tubuh kemuliaan kita nantinya. Kita bisa pergi, saudara pengen pergi ke tempat yang eksotis, yang mana yang saudara belum pernah pergi dan you wish you can be there. Gimana? Kalau saya yang bisa pikirin sekarang Santorini, karena kalau lihat teman-teman saya pergi Santorini kayaknya keren banget dan saya belum pernah pergi ke sana. And puing, saya bisa ke sana Santorini dalam waktu 1/4 detik. Dan 1/4 detik kemudian saya bisa balik ke sini, saudara nggak sadar bahwa saya sudah ke Santorini. Betul nggak? Ya, karena itu tubuh kekekalan, kita tidak terikat oleh gravitasi bumi, kita nggak terikat oleh prinsip-prinsip duniawi lagi, dan kita akan memerintah kata Tuhan Yesus di zaman akhir itu. Jadi sekarang kalau kamu bersedia diutus, sebenarnya saudara, it is only a practice. Katakan latihan. Coba lihat kiri kanan, latihan bro, latihan sis. Amin, haleluya. Siapa mau latihan bagi Tuhan? Amin. Amin saudara, puji Tuhan. Aminnya enggak rela. Nah oleh karena itu saudara, ini sangat penting sekali. Ini kita berbicara bahwa being available itu adalah salah satu value di pelayanan ini. Dan dari nama anugerah itu kami bisa breakdown. Yang pertama adalah available artinya tersedia. Yang kedua and never give up, ini yang akan dikhotbahkan oleh Pak Hendro nanti hari Minggu. Artinya pantang menyerah. Dari anugerah ada usefully unique. Ini nanti akan dikhotbahkan oleh Pastor Debbie dan berbicara tentang leadership yang luar biasa. G atau gracious ini artinya penuh kasih karunia. R reliable artinya dapat diandalkan. A action oriented, kita fokus pada tindakan. H atau humble, saudara kita belajar untuk mempunyai nilai kehidupan rendah hati, bukan rendah diri. Ada amin saudara. Ini penting sekali sehingga inilah yang kita lakukan. Misi kami dalam pelayanan ini, dengar baik-baik, adalah building anugerah families to impact their communities and the world. Jadi saudara pada waktu punya kesempatan bersama-sama mengenal kami ada di pelayanan ini. Mungkin saudara bersinggungan sedikit demi sedikit dengan pelayanan ini. Dengar baik-baik, kami ingin membantu Anda untuk membangun anugerah families to impact their communities, your communities, dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara, salah satu tuh caranya untuk kita menjadi available, dapat diutus adalah, kita belajar dulu nih, availability itu artinya lebih dalam apa? Ini yang hari Minggu, saya tidak punya terlalu banyak waktu untuk jabarkan, saya akan kupas lagi lebih dalam. Being available itu artinya memiliki sesuatu, katakan sesuatu. Kalau kamu nggak punya sesuatu, kamu nggak bisa kasih gitu ya. Being available artinya kamu siap untuk kasih. Ya. Atau jasa yang dapat diberikan untuk kepentingan orang lain. Menjadi available atau tersedia itu bukan untuk diri saudara sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan sesama anggota gereja kita, untuk kepentingan orang di luar gereja, untuk kepentingan orang yang tidak kenal Tuhan bahkan. Saudara ya, itulah availability dan dapat berupa waktu misalnya, dana, uang, katakan uang. Kalau nggak punya waktu ya kasih dana dong. Kalau waktu nggak punya, dana nggak punya, kasih tenaga. Betul ya? Kalau tenaga nggak mau, dana nggak mau, waktu nggak mau, kasih talenta deh. Kalau masih nggak mau, kasih nasihat. Kalau masih nggak mau, sharing resources. Kalau lu punya motor, pulang anterin temen lu. Ke gereja jemput teman lu. Saudara. Kalau masih nggak mau, kebangetan. Betul nggak saudara? Kalau masih nggak mau, kebangetan banget. Atau saudara bisa lihat orang-orang yang misalnya para pemain musik nih yang gampang. Ada teman-teman yang gak bisa main musik dan mereka pengen banget punya, mungkin mereka punya talenta yang rough diamond in the rough. Mungkin teman-teman bisa temukan itu dan asah mereka. Kemudian mereka bisa menjadi orang yang sama
mungkin nggak sebagus saudara, mungkin cuma level separuhnya aja sudah bisa memuliakan Tuhan, betul nggak? Mungkin seperti ada kakak-kakak di sini yang pintar melihat adik-adiknya yang kalau belajar waktu last minute sebelum ujian misalnya. Betul nggak? Kadang-kadang memang perlu dijewer, itu perlu. Kalau dijewer itu benci atau sayang? Sayang. Berarti coba dijewer. Yang terutama belajarnya last minute dijewer. Betul nggak? Ya, being available, you share your resources. Kamu sharekan kepintaran kamu kepada orang yang kurang pintar, yang kurang mungkin bukan bodoh maksud saya, tetapi yang memang belum ahli di dalam bidang itu, kita bagikan kepada mereka supaya mereka bisa menjadi seseorang yang cukup ahli. Dan saudara kalau lagi bantu orang dan orang itu berhasil melewati masa-masa kritis mereka, saudara pernah ngerasain nggak rasanya bagaimana? Saya yakin senang, tetapi lebih daripada senang, saudara akan wow gitu, itu mind blowing banget. Memang church makeover sudah puji Tuhan saudara, udah berlangsung sangat lama, tetapi church makeover yang pertama itu nggak pernah terlupakan. Waktu melihat bagaimana air mata itu meleleh di pipi daripada ibu pendeta itu, saudara, wow kayaknya we conquer the world. Ya, mungkin teman-teman di sini nggak pernah ngerasain, kalau nggak pernah ngerasain, perlu dirasakan itu saudara. You have to be available to feel it. Kalau saudara nggak pernah available, saudara tidak akan pernah merasakan itu. Bagaimana misalnya pada waktu baru saja membayar uang kuliah pertama. It's like I conquer the world, yes gitu ya. Ya daripada orang-orang itulah, anak-anak yang mulia itulah. Anak-anak yang emas. Ya. Sambil mau menetes air mata dan yes man, I paid it man. Yes we did it. Puji Tuhan saudara ya. Kemuliaan bagi Tuhan ini kalau saya bercerita seperti itu. Itu artinya menjadi available. Kita bahkan to the point of kita bersedia untuk mengorbankan sesuatu. Bukan cuma ngasih saudara. Ngasih gampang, mau kasih minum boleh, tetapi kalau ini lagi di padang pasir, this is life and death. Betul nggak? Tapi kalau saudara ada di Jakarta, ini nggak ada artinya, cuma 3.000 ini. Betul nggak saudara? Tapi kalau lagi di padang pasir dan panas, dan tidak hujan, selama 6 bulan, ini bisa menjadi kehidupan dan kematian. And you are willing to share this, sedikit yang kita punya kita bagikan. Firman Tuhan mengatakan supaya terjadi keseimbangan di dalam tubuh Kristus. Ada amin saudara. Next, ini kemarin sudah saya bahas, saya mau ulang lagi. Available itu artinya kita melihat kehendak Tuhan, bukan cuman maunya gereja. Bukan cuman maunya teman kita. Karena kalau kita nggak berhati-hati, nanti kita bisa dimanipulasi. Saya tidak mau ada orang-orang yang manipulatif. Saya nggak suka saudara. Cari kehendak Tuhan. Di dalam menjadi available itu, kalau itu kehendak Tuhan, give it all you got. Kasih yang terbaik. Kehendak Tuhan jadi prioritas tertinggi, sehingga kita selalu tersedia bagi Tuhan. Kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Kita menjadi orang-orang yang selfless. Kita selalu berpikir tentang orang lain. Kadang-kadang ada banyak orang yang seperti itu. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang seperti itu. Dan kadang-kadang kalau kita melihat kehidupannya enggak wah banget gitu ya, kayaknya enggak heboh-heboh banget, orangnya kecil badannya gitu ya, tetapi yang dilakukan besar. Betul enggak saudara ya? Enggak sebanding dengan apa yang dilakukannya, dengan apa yang dia miliki dan dia bisa nikmati. Itu selfless. Betul enggak saudara ya? Tuhan Yesus, kita enggak pernah tahu tinggi badannya pada waktu di muka bumi berapa, tetapi saudara, apa yang dia berikan buat kehidupan di muka bumi ini, dia berikan segala-galanya. Dia berikan sampai tetes darah yang terakhir. Bisa enggak kita kira-kira pada waktu ada kehendak Tuhan, kita bahkan berkorban. Saudara, kita siap berkorban. Bukan cuman memberi, bukan cuman being available, tapi berkorban. Berkorban itu sakit sekali. Berkorban dalam memberikan bantuan, memberikan uluran tangan, memberikan nasihat, membangun ulang orang yang pernah jatuh dalam dosa. Tetapi harus ada kehendak Tuhan dulu.
saudara. Sehingga kita nggak dimanipulasi sembarangan. Nggak dikit-dikit pinjam uang dong, kan lu udah dikhotbahin available. Kalau nggak kasih uang, lu selfish. Saudara bilang lu gila, lu utang nggak pernah bayar, lu minta tolong terus. Nggak apa-apa, gua kasih makan kalau memang lu nggak bisa makan. Tapi untuk itu draw a line, saudara. Ada garis batas yang wajar. Ada amin? Haleluya, saudara. Siapa mau available bagi Tuhan? Saya mau, saudara. Ya. Nah, next. Ini menarik. Untuk kita belajar available, kan harus belajar yang sederhana dulu. Melayani dulu dalam gereja. Karena melayani dalam gereja ini yang the least, yang paling gampang untuk menjadi available. Latihan available. Next, baru kita pergi melakukan pelajaran misi. Ini melayani di gereja, melakukan pekerjaan misi adalah hal yang mulia sebagai awal latihan kita. Makanya kalau saudara memang memungkinkan untuk dikasih kesempatan melayani di sebuah gereja, ambil kesempatan itu. Jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah lagi kalau misalnya, lu yang doa, enggak deh, enggak berani, saudara. Masa doa aja enggak berani sih, saudara? Ayo yang saksi di mimbar, enggak deh, enggak mau gitu. Masa sih? Nanti mama saya yang tutup doa berkat, saudara. Available. Ada amin. Haleluya. Hal mulia loh, saudara. Kesempatan untuk kita melayani di ladang Tuhan, itulah adalah hal yang paling mulia untuk kita latihan hal sederhana. Karena apa? Itu secure environment. Saudara, semuanya bisa terprediksi dengan baik. Dalam sebuah gereja, sound systemnya kalau nggak enak bisa dibenerin. Bener nggak? Betul ya? Beberapa gereja yang lebih canggih kalau suara WL-nya lagi fals langsung di auto tunes. Ya betul nggak? Kalau you nggak bisa main keyboard, kunci tertentu ditranspose katanya. Saya bukan pemain keyboard, saya nggak bisa main musik, itu saya cuma dengar aja selentingan. Betul nggak? Betul ya? Jadi walaupun kamu cuma bisanya ditranspose, so what? Ambil aja kesempatan supaya saudara bisa mengakhir dalam hal itu. Kalau saudara suaramu memang sumbang, ya tahu diri lah, nggak perlu jadi WL dulu. Betul ya? Kita harus tahu diri juga nih, makanya kalau dibilang, saya ingin melayani Tuhan, tunggu dulu di bawah, tunggu antri di bawah. Saudara harus mau ambil sikap yang positif untuk tidak berkata, katanya available, katanya suruh melayani. Ya tahu diri dulu lah bro gitu. Betul nggak saudara ya? Ada amin. Nah dengan cara seperti itu saudara kita akan dibangun menjadi orang-orang yang berani berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Ada amin saudara. Ya. Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa mengutus kita ke tempat-tempat yang sukar, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Kalau dilatih aja nggak bisa. Dilatih aja nggak mau. Dikasih kesempatan ini nggak pernah bisa. Kita nggak boleh seperti itu. Next, values ini yang adalah nilai kehidupan membentuk sebuah visi. Di dalam gereja ini, dalam pelayanan ini kita punya visi, saudara. Visi daripada pelayanan ini adalah to be storehouse of the kingdom of God. Storehouse itu bahkan James pun nggak ngerti. Is it warehouse? Tahu nggak warehouse dan storehouse bedanya apa? Warehouse itu gudang. Gudang nyimpen barang yang nggak jelas. Barang yang rusak, barang yang udah nggak kepake, barang yang udah kedodoran, dibuang sayang, edisi dibuang sayang katanya. Itu masuknya gudang. Tapi storehouse, saudara menyimpan barang-barang yang fine, barang-barang yang mahal, barang-barang yang berguna, barang-barang yang pasti akan dipakai. Berharga. That is storehouse. Dan puji Tuhan saudara, di tempat ini saudara dipersiapkan untuk tempat ini menjadi lumbung untuk membangun sumber daya terbaik demi melakukan tindakan tulus bagi keselamatan setiap orang. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Puji Tuhan saudara. Nah kita lompat ke slide berikutnya. Slide 14 saja deh. Musuh dari available tentunya tidak available.
Betul nggak? Kalau kita nggak available terjadi karena apa? Nomor satu, ketidakpedulian. I don't care. Ini bukan urusan gua. Yang terjadi karena egois. Gua dapat apa nih? Kalau gua nggak dapat apa-apa, gua nggak mau. Betul ya? Atau iri dan kebencian. Iri nih. Kenapa dia yang terus sih? Yang ditunjuk terus. Kenapa dia yang dapat promosi? Kenapa gua nggak? Jadi iri, jadi benci. Saudara, ini jadi seperti benih kanker. Dengar baik-baik saudara, saya tahu apa juga yang namanya kesibukan berlebih. Tetapi saya katakan terutama iri dan kebencian, ini menjadi seperti benih kanker. Kalau kita tidak selesaikan itu, kita nggak suka melihat orang dipromosi. Kita nggak suka melihat orang mendapatkan giliran supaya dipakai oleh Tuhan. Dan kita jegal mereka, kita menjadi tidak available bagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu kayak sel kanker yang kita izinkan ada pada pikiran kita dan suatu hari akan masuk dalam hati kita. Dan kalau sudah masuk dalam hati kita, pada waktu dibuai akan bertunas, akan berakar. Jadi kanker, saudara. Kanker beneran. Tidak sedikit daripada orang-orang yang saya tidak menuduh atau menghakimi orang-orang yang kanker adalah orang yang pasti dengan iri dan benci. Tidak. Tetapi ada begitu banyak orang yang kena kanker karena dimulai dengan rasa iri dan benci. Benci lihat orang itu. Benci kenapa yang dipromosi terus. Sehingga saudara, itu adalah nilai-nilai yang salah. Yang percaya katakan amin. Bagaimana dengan saudara? Siapa yang mau diutus? Gak ada loh, gak ada, takut. Siapa mau diutus? Haleluya. Bagaimana dengan Anda yang di luar sana? Anda bersedia diutus untuk menemukan kehendak Tuhan dan mengerjakannya, saudara? Ayat yang terakhir, saya ulang nih saudara. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan dan dia berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Betul ya? Kadang-kadang saudara mungkin berkata kalau ke Israel mau gitu. Ya di bagian perbatasan dengan Hizbullah itu loh. Lu ditempatin di sana. Boleh ya? Tempatin di sana di jalur Gaza itu ya, di perbatasan. Siap ya? Ya pinter ngeles kayak angkot aja, pinter ngeles. Apa obsesi lu? Israel bukan angkot gitu. Pinter ngeles soalnya. Saudara, kalau Tuhan berkata kepada kehidupan saudara, siapakah yang akan aku utus? Apakah kita akan berkata utus dia Tuhan? Saya nggak bisa. Makanya tadi saya berkata, kalau saudara yang menjadi available itu banyak. Talenta saudara diperlukan, uang saudara diperlukan, waktu saudara diperlukan, betul nggak? Pemikiran saudara diperlukan, nasihatmu diperlukan, doa saudara diperlukan, apalagi saudara, ya? Resources yang saudara punya, mobilmu diperlukan, bukan untuk diminta, tetapi tanya kepada Tuhan, Tuhan engkau sudah berkati aku dengan berkat yang berlimpah ini, dengan kepandaian bahkan, dengan talenta yang dahsyat sekali, dengan cara berpikir yang brilliant, tanya kepada Tuhan, what can I do for you Lord? Jangan lagi berkata, saya belum terima panggilan Tuhan loh. Kalau saudara masih berkata seperti itu, masih menunjukkan bahwa saudara kurang pintar, kurang lengkap baca Alkitabnya. Ada amin? Halo? Saudara diberkati malam ini? Firman Tuhan tidak terlalu panjang malam ini, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Pokok daripada masalah itu adalah ini aku. Siapa yang mau aku utus? Tuhan berkata kepada saudara. Permain musik, mari kembali ke tempatnya. Tuhan berkata kepada kita, siapa mau pergi untuk aku? Saudara yang bisa menulis respon itu sendiri. Ayo kita bangkit berdiri saudara.